ini yang nomor satu kan kita dikasih sistem ya. A block is held Mm-mm. against the horizontal wall, spring with spring constant 200 nanometers, spring is compressed. Jadi ada balok diikat ke suatu apa? Ke suatu pegas. Konstanta pegasnya Mm. dikasih tahu. Nah, terus pegasnya itu ditekan. Terus habis itu dilepas. Eh, Nah, Sebentar Kak. Ini kenapa? Sarah mau make sure aja yang eh, kalau nggak salah ini Sarah baru nyadar setelah Sarah udah kerjain tadi nomor satu, cuman Mm-mm. nggak tahu bener atau enggak. Tadinya Ya, kalau bener biar lanjut aja ke yang lain itu. oke oke. Gimana? Eh, ya yang nomor satu nggak usah. Oh, enggak usah. Ya, Berarti yang langsung kedua aja ya. ya yang kedua aja. Nah, kalau yang dua ini kasus tumbukan kayaknya. Jadi kita punya dua balok, masanya M sama 4M, ditaruh di lantai horizontal yang frictionless, licin berarti dia. Terus ada spring. Terus string holding them together is cut, after which the block is fly apart as shown in the figure. Nah, apa sih namanya? Dia di pertamanya ditekan dulu gitu ya pegasnya, terus diikat sama tali. Terus Mm-mm. pas talinya dilepas, otomatis kan pegasnya udah nggak ada yang nahan lagi ya. Dia Mm-mm. mental dua-duanya. Satunya ke kanan 2 meter second, yang satunya ke kiri nggak tahu kecepatannya. Kita cari berapa. Berarti ini masalah tentang momentum sama ini aja, masalah momentum sama energi. Mm-mm. Nah, anggap aja ketika dia sisi sistemnya itu masih diikat sama tali, ini kan M, terus ini 4M gitu ya, diikat sama tali. Pegasnya ini kita nggak tahu ke kompresnya berapa. Yang jelas dia Mm-mm. misalkan dia lagi ke kompres sebesar delta X. Berarti si sistem ini awalnya pasti dia bakal menyimpan energi sebesar setengah K delta X kuadrat. Gitu ya. Energinya berupa Mm-mm. energi potensial doang, energi mekanik. Dia nggak punya energi kinetik karena waktu di kondisi awal ini kan V-nya masih nol ya, dua-duanya. Mm-mm. Nah, ketika si talinya dipotong, cepat gitu ya, talinya dipotong, energi potensial ini dikonversi jadi energi kinetik. Jadi sekarang energi mekanik akhirnya ketika dia talinya udah dipotong, si balok ini ke kiri, terus ini yang 4M itu ke kanan, ya, dengan kecepatan 2 meter per second. Sekarang energi mekaniknya semuanya udah dikonversi jadi kinetik. Jadi kita bakal punya setengah M V kuadrat tuh, ditambah sama setengah 4M V2 kuadrat. V2 itu kecepatan dari balok dua. Mm-mm. Balok yang ini balok dua, ini balok satu. Nah, ini V1. Nah, karena dia di sini dikasih tahu kalau lantainya itu frictionless, ya, berarti kita bisa menerapkan konservasi energi, ya kan ya? Mm-mm. Konservasi energi mekanik. Kalau kita terapkan konservasi energi mekanik, berarti energi mekanik awal sama energi mekanik akhir nilainya harus sama, gitu kan ya? Berarti setengah K delta X kuadrat sama dengan setengah M V1 kuadrat tambah setengah setengah dikali 4M V2 kuadrat. Ini persamaan satu. Nah, tapi yang jadi masalah kita kan nggak tahu nih delta X itu berapa. Kan ya? Mm-mm. Berarti kita harus gunakan hukum konservasi lain. Hukum konservasi kedua yang bisa kita gunakan adalah konservasi momentum. Konservasi momentum, gitu ya. Nah, kalau pakai konservasi momentum berarti kita tinjau momentum awal sistemnya. Nah, konservasi momentum kan berarti momentum awal dari sistem ya. Kalau sistem berarti kedua baloknya kita jumlahkan momentumnya. Nilainya harus sama dengan momentum akhir sistem. Nah, waktu awal sebelum dia kelepas, dia punya momentum nggak kira-kira? Nggak punya Nggak ya, ada. karena dua-duanya diam. Jadi momentum sistemnya sama dengan nol. Lalu ketika kelepas, momentum akhir sistemnya itu gabungan dari momentum si balok yang pertama, berarti ada P1,
sama momentum balok yang kedua berarti P2. Nah, berarti ini momentum awalnya 0, momentum akhirnya adalah P1 tambah P2. Nah, meskipun arahnya satunya ke kiri ya. Jadi kan satunya ke kanan, satunya ke kiri. Dan momentum itu vektor. Harusnya kan satu positif, satu negatif gitu kan. Tapi Mm, aku bikin dua-duanya positif dulu. Kenapa? Jadi kita asumsikan dua-duanya ke kanan. Nanti pasti dapat jawaban akhirnya tuh negatif ya. Jadi negatifnya itu di akhir gitu. Yang menandakan kalau dia arah geraknya itu adalah ke kiri. Atau berlawanan dengan si P2-nya. mm, Jadi nanti P1 itu sama dengan minus P2. P1 itu kan berarti M dikali sama V-nya. Sementara mm, P2 itu adalah 4M dikali sama V2 kan ya. Berarti dari sini langsung dapat apa sih namanya? V-nya itu adalah M-nya sama kan ya. Bisa dicoret tuh mm. deh. Jadi V-nya adalah minus 4 V2. Oh, dari sini ternyata langsung dapat kecepatannya. Itu minus 4 dikali, tadi berapa kecepatan? 2 ya? Mm. Ini minus 8 meter per second. Gitu. Jadi ternyata cukup pakai konservasi momentum. Tapi kalau nanti kamu pengen iseng nyari delta X-nya berapa, yang menghasilkan perubahan momentum segini ya berarti tinggal disubstitusi aja ke persamaan satu. Oke. Oke, aman ya mesin. Ya. Oke, kalau yang nomor tiganya, Spiderman swing around on construction crane with his web line stretched out at length L. He made a full vertical rotation around the crane, but at the top barely loops the loop at speed v top. Nah, jadi gini, ini si Spiderman-nya kan dia muter-muter di crane ini, Mm, muter-muter di crane ini, tapi dia dikasih tahu bahwa ketika dia muter di atas ini, dia barely loops. Berarti ini kayak hampir hampir nggak muter gitu. Jadi pas nyampe atas mm, ini dia hampir hampir nggak bisa turun turun lagi ke bawah dengan lintasan melingkar hampir kayak nyampe atas terus jatuh. Ya. Atau dalam kondisi gerak melingkar itu minimum. Ya. Hampir nggak bisa bergerak melingkar lagi. mm, Nah terus dikasih tahu kalau kecepatannya di atas itu adalah v-top. Nah kita ditanya kecepatan yang di bawah berapa? Kalau mm, misalkan sekarang hambatan udaranya air resistance-nya diabaikan. Gitu kan ya. Berarti gini aja. Anggap dia bergerak melingkar biasa. Kayak gitu. Dengan jari-jari lingkarannya itu L. Terus di atas ini dia punya kecepatan ke sana gitu ya. Besarnya v-top. Nah kita ditanya di bawah sini. V-aksen gitu ya misalkan. Dia berapa besar? mm, Nah ini bisa kita gunakan konsep ini aja. Apa? Gerak melingkar dan juga konsep apa? Satu lagi. Energi. mm, Nah kalau pakai konsep energi. Kita anggap aja ini titik awal. Ini titik akhir. Dengan acuan energi potensial nolnya itu bebas kamu mau milih di mana. Misalkan aku pilih potensial nolnya itu di tengah sini. Ini titik di mm, mana EP-nya sama dengan nol. Jadi acuannya gitu ya. Berarti kalau kayak gitu ketika dia di atas energi mekaniknya itu adalah energi potensial di atas ditambah sama energi kinetik waktu di atas. Nah, energi potensial waktu di atas kan yang bekerja cuma potensial gravitasi aja ya. Gravitasi ke mm, bawah. Berarti kita dapat energi mekaniknya itu adalah M dikali G dikali L. Kan ketinggiannya L ya. mm, Ini sama dengan halnya. Ditambah sama energi kinetik di atas berarti setengah M dikali V top kuadrat. Nah, ini persamaan satu. Nah, terus sekarang waktu lagi di bawah. Waktu lagi di bawah, energi mekaniknya itu adalah energi potensial di bawah, EP bottom gitu ya, ditambah sama mm, energi kinetik di bawah, EK bottom. Tapi karena dia energi potensial di bawahnya itu adalah di bawah titik EP sama dengan nol, kan aku bikin nolnya itu di sepanjang garis merah ini ya di tengah. Berarti mm, EP bottom ini bisa aku tulis sebagai minus NGL. Ya.
Jadi energi potensial itu bisa positif, bisa negatif, bergantung dari titik acuan kamu di mana. Kalau di Hmm. atas titik acuan berarti energi potensialnya positif. Kalau di bawah titik acuan berarti energi potensialnya negatif. Hmm. Nah, terus ditambah sama kecepatan dia. Setengah M V aksen kuadrat. Nah, ini EM waktu di bawah. Nah, di situ kan dikasih tahu kalau air friction-nya diabaikan juga kan ya. Hmm. Karena air friction-nya diabaikan, berarti energi mekaniknya terkonservasi lagi. Konservasi energi. Berarti EM di top gitu sama dengan EM di bottom. Atau MGL tambah setengah M V top kuadrat sama dengan minus MGL tambah setengah M V aksen kuadrat. Gitu ya. Nah, ini M-nya habis kan ya? Hmm. M-nya habis, terus minus GL-nya bisa pindah ke kiri. Jadi 2GL. Tambah setengah V top kuadrat sama dengan setengah V aksen kuadrat. Oke. Nah, terus biar dapat V aksennya atau kecepatan di bawah, kita harus tahu dulu nilai V topnya berapa. Nah, cara nyari nilai V topnya adalah sekarang kita tinjau ini ya gerak melingkarnya atau dinamika dari gerak melingkarnya. Kalau kita gambarkan diagram gayanya waktu dia di atas. Nah, berarti gaya yang bekerja ke dia ada apa aja waktu dia di atas? Nah, Nah, sebentar Kak, tadi hampir bersin. oh iya. Tadi apa? Kalau dia lagi di atas ini, nah Hmm. gaya yang bekerja di dia tuh ada apa aja? Gravitasi sama sentripetal. Gravitasi sama tension ya, tegang tali. Hmm. Nah, tapi dua-duanya Bukan sentripetal ya, Pak? nah, dua-duanya si gravitasi sama tegang talinya ini berperilaku sebagai sentripetal. Hmm. Jadi bisa kita tulis T ditambah mg ini dua-duanya adalah sama dengan gaya sentripetal. Oke. Jadi sentripetal itu nggak langsung ada. Kita ngeliat dulu gaya-gaya yang aslinya apa. Nanti kalau dia arahnya sejajar sama apa sih namanya sama si pusat lingkarannya menuju ke pusat lingkaran, berarti dia berperilaku sebagai sentripetal kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, sentripetal itu apa? Itunya persamaannya. Mah, Eh, masa dikali Velocity V kuadrat per mm, R. per R atau per L ya, kan jari-jarinya L. Hmm. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapat V-topnya. Tapi harus kita masukin syarat batas tambahan. Syarat batas tambahan itu adalah T-nya sama dengan nol. Kenapa T-nya sama dengan nol? Karena dikasih tahu di soalnya tadi bahwa si gerak melingkar itu kan barely loops ya. Hampir nggak Hmm. bergerak melingkar, hampir jatuh dia di tengah di atas. Hmm. Nah, kalau dia hampir jatuh kayak gitu, artinya nanti tegangan talinya tuh sifatnya minimum. Hampir nggak tegang gitu talinya. Kayak kita Hmm. ambil T-nya sama dengan nol. Ini dari kondisi barely loops-nya tadi. Oke, kalau kayak gitu berarti persamaan empatnya berubah jadi ini. Jadi mg sama dengan m v top kuadrat dibagi L. Atau v top kuadratnya jadi g dikali L. Nah, kalau kita substitusi persamaan 6 ke dalam 3, v topnya kita substitusi ke sini. Nanti kita bakal dapat 2GL ditambah GL sama dengan setengah V aksen kuadrat. Atau V aksen kuadratnya jadi berapa tuh? 6GL ya. Hmm. Nah, berarti kita dapat kecepatannya di bawah V aksen itu adalah akar 6GL. Kayak gitu. Oke. Oke. Ya. Nah, terus wait, kok nggak ada akar 6GL?
Hmm. Oh, Note the effect of air resistance. yang benernya sih katanya D untuk nomor 3. D, akar 5. Atau kita salah ngitung. Hmm. Wait, kita cek dulu ya. Oh ya, ini ada setengahnya ya. Ini ada setengahnya. Berarti ini Hmm. setengah GL harus. Nah, isi. Salah ngitung berarti. Berarti kan kalau dipindah ke kiri jadinya 4 GL ditambah 1 GL berarti jadi 5 GL ya. Hmm. 5 GL. Berarti sebenarnya akar 5 GL ya. Ya benar berarti yang kita. Salah ngitung, sorry. Nah, berarti ya yang D ya benar jawabannya. Ya. Nah, nomor 4 ini object one is speeding up while other three objects exerts force on it. Object one exerts the conservative force, yang dua non-konservatif, which directionnya sama kayak objek satu arahnya, kecepatannya. Hmm. And object three exerts a dissipative force, which has a magnitude less than non-conservative force exerted by two. If we consider a system which includes just object one and three, what can we say of the system? Potential energy, kinetic energy of object one to have negligible change. Nah, jadi kita punya tiga objek ya. Hmm. Bentar, empat. Objek I, terus objek satu, dua, tiga gitu loh. Objek I, Hmm. objek satu dia memberikan gaya kepada si objek I. Gitu ya. Hmm. Dan gayanya itu konservatif. Berarti Hmm. bisa dianggap kayak pegas atau gravitasi atau listrik gitu ya. Terus objek dua memberikan gaya juga ke objek I, tapi dia gayanya non-konservatif dan arahnya eh, sama dengan kecepatan dari velocity dari si objek I. Nah, objek tiga dia memberikan gaya disipatif, ya, gaya disipatif yang magnitudenya itu lebih kecil daripada gaya yang diberikan oleh objek dua. Nah, sekarang kalau misalkan sistemnya cuma ada objek I dan satu, cuma ada objek objek satu sama objek tiga. Nah, gimana potensial energi dari sistemnya? Nah, kita lihat aja. Kalau misalkan ada objek satu itu kan gayanya konservatif, ya. Hmm. Kalau dia gayanya konservatif, artinya dia memberikan bisa bisa punya energi potensial, gitu ya. Energi potensialnya bakal dikasih oleh si objek satu tadi. Karena energi potensial itu pada dasarnya kan cuma usaha atau work dari gaya konservatif. Hmm. Nah, kalau objek tiga itu dia gayanya disipatif. Disipatif itu artinya membuat si sistem itu energi mekaniknya hilang. Ya bisa berupa gesekan atau apa gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya gimana potensial energi dari sistemnya ketika dia bergerak gitu ya. Hmm. Ya potensial energinya kira-kira yang mana? Apakah bertambah konstan gitu ya? Hmm. Terus nggak bisa dijelaskan nol atau decreasing. Hmm. Kira-kira yang mana potensial energinya? Kalau menurut aku sih nggak bisa dijelaskan ya. Hmm. Karena apa sih namanya kalau misalkan kita kasih dissipative force, harusnya yang berkurang itu adalah energi kinetik kalau dia bergerak. Bentar Kak, jadi katanya kalau disipatif apa? Kalau dissipative itu mengurangi energi kinetiknya harusnya. Kan dia kayak gesek gitu, Hmm. ya kan ya. Kalau energi Hmm. potensial selama posisinya terhadap si eh, pemberi energi potensial itu nggak berubah, ya berarti tetap ada energi potensialnya, ya kan ya. Hmm. Hmm. Berarti lebih ke ya it is remaining constant ya, tapi non zero juga karena dikasih oleh si objek dua tadi, Hmm. gitu. Jadi antara B sama C menurutku.
Kira-kira mana mana yang lebih Katanya tepat? sih C. Jadi C. yang objek satu kan konservatif, jadi dia punya potential energi. Mm-mm. Nah ini mah buat klarifikasi aja kan supaya Saranya ngerti. Mm-mm. Terus yang disipatif itu ngurangin kinetic energi. Iya. Berarti Terus, nggak terkait satu sama lain kan? Iya nggak? eh, terus yang objek nomor dua itu, eh, Gayanya non konservatif. Gaya non konservatif itu bukan eh, berarti nggak selalu sifatnya membuat energi kinetiknya habis sih. Kayak misalkan hmm, kita kasih gaya eksternal dorongan ke kanan gitu, ada benda hmm, kita dorong ke kanan pakai gaya eksternal 10 Newton, itu juga termasuk non konservatif gitu ya. hmm, Karena nanti bakal memberikan perubahan energi kinetik yang positif. Jadi hmm, kalau yang objek dua itu bisa jadi menambah kecepatan bendanya atau mengurangi, tapi tetap aja nggak berpengaruh sama si energi potensialnya juga gitu. hmm, oke, Bisa berpengaruh bisa enggak gitu ya. Karena kalau didorongnya hmm, itu melawan melawan gaya konservatifnya, berarti ntar dia bisa jadi ke bawah kan, Arya. hmm, Kalau misalkan oke, apa sih namanya, membuat posisinya terhadap si gaya konservatif tadi berkurang, berarti bisa jadi berkurang. Berarti ya lebih tepat yang C, benar. Kita nggak bisa oke, menentukan informasi energi potensialnya berubah atau enggak, karena kita nggak hmm, tahu nih dia apa sih, si objek dua itu tadi melawan objek satu atau enggak kayaknya. Kalau melawan iya hmm, bisa, berarti berubah berkurang. Tapi kalau enggak hmm, berarti bisa bertambah kan. iya, Berarti lebih ke yang C ya. oke, Oke. Nah, a hemisphere of radius r. Oh, ini. Jadi kita punya hemisphere setengah lingkaran, jari-jarinya R. Nah, di atasnya itu ada blok. Nah, terus si hemisphere ini licin ya, hmm, without friction. Nah, jadi kalau si kotaknya itu kita senggol sedikit, sedikit aja gitu, kayak cuma disentuh sedikit ya, dia bakal jatuh. Nah, tapi jatuhnya itu lama-lama bakal lost contact. Jadi nggak selamanya pas jatuh tuh nempel sama si setengah lingkaran ini kan, tapi ntar pas ini bakal lepas jadi mental gitu. Nah, kita hmm, ditanya titik titik di mana dia mulai lost contact tadi. Nah, jadi kalau kita gambarkan, itu tadi nomor 5 ya. hmm, Ini hemisfernya, ini baloknya. Gitu. Nah, ketika dia disenggol sedikit kan dia bakal jatuh. Oke. Tapi misalkan pas sudah sampai sini dia jatuhnya kan nggak ikutin si lingkarannya mulu ya. Tapi jatuhnya bakal hmm, lurus terus kayak gitu. hmm, Nah, ini berarti titik di mana dia mulai lost contact. Nah, berarti sekarang kita bisa terapkan sama kayak di nomor tadi yang Spider-Man. Kita terapkan hukum konservasi energi ditambah sama prinsip apa tadi? Gaya sentripetal. Nah, kita tinjau di dua titik. Titik pertama itu adalah titik ketika dia waktu ada di atas. Ini kondisi awal. Terus titik kedua itu adalah titik di mana dia udah mulai lost contact di sini. Nah, ini titik duanya. Nah, ini kalau kita gambar si hemisfernya kan punya jari-jari R ya. Berarti di hmm, titik dua ini dia juga berada pada posisi jari-jari R. Gitu. Tapi yang membedakan adalah sekarang dia udah membentuk sudut sejauh theta. Gitu. Nah, dari theta ini kita bisa dapat nanti perubahan ketinggiannya. Ya kan ya? hmm. Kalau awal itu kan dia ketinggiannya adalah R. Gitu. Kalau misalkan setelah dia bergeser sejauh theta, berarti ketinggiannya tinggal ini aja kan ya? Oke. Kalau di sini Hmm, theta, maka theta lagi di mana? Di sini kan ya? iya, Ya kan? Berarti yang tinggi H2 ini, kalau kita gambar segitiganya, jadi kan ini R, ini theta, ini H2. Bisa kita cari pakai apa? Perbandingan apa? eh, pakai kosin. Kosinus ya. Berarti H2 bisa kita tulis sebagai R kosinus theta. Hmm, Nah, di titik satu, dia sebelum disenggol sedikit gitu ya. Kan dia diam aja.
berarti kecepatannya nol. Hmm. Sementara di titik 2 dia punya kecepatan, nggak nol gitu ya. Hmm. Berarti kalau pakai konservasi energi, energi mekanik, salah, energi mekanik di titik satu itu sama dengan energi mekanik di titik 2. Di titik satu energi mekaniknya cuma potensial aja, berarti mgr gitu. Di titik 2 dia ada potensial, ada kinetik. Berarti mgr cos theta ditambah sama setengah m v kuadrat. Gitu ya. Hmm. Nah, ini persamaan satu. Nah, terus sama kayak tadi kita tinjau juga gaya, gaya sentripetal ketika berada di pinggir itu. Berarti kalau kita tinjau gaya sentripetalnya, kita kita tinjau dulu gaya-gaya apa aja yang ada di sana. Baru kita tentukan yang arahnya sejajar sama pusat lingkaran, dia yang jadi sentripetal. Nah, kira-kira ada gaya apa aja? Gravitasi, Gravitasi, terus eh, gaya normal. ya normal, sana ya. Hmm. Ada lagi nggak? Udah ya? Hmm. Nggak ada. Oke. Nah, terus gaya gravitasi ini sekarang kita proyeksikan dengan arah yang sesuai sama si sumbu lingkarannya, sama koordinat polar atau eh, berdasarkan koordinat si hemisfer. Berarti ada yang ke sini kan ya? Ada Hmm. yang ke sini, sama ada yang ke sana. Nah, sudut tetanya itu di mana? Di antara Di garis sini. itunya. Di sini kan ya? Kalau di sini, Hmm. berarti satu lagi ada di sini, ya nggak? Hmm. Nah, berarti yang sejajar sama si apa? Sama M itu jadinya kosinus kan ya? Mg cos theta. Sementara yang tegak lurus M yang ke sini, yang ke bawah itu adalah Mg sin theta. Kayak gitu. Hmm. Nah, kira-kira yang bekerja sebagai sentripetal siapa aja? Ini ya, Yang mg cos theta. Mg cos theta sama N. Tapi N itu melawan Hmm. gaya sentripetal ya. Jadi kalau kita tulis Hmm. Mg sin, Mg cos, Mg cos theta dikurangin N, itu nilainya sama dengan gaya sentripetal. Berarti M dikali V kuadrat dibagi R. Kayak gitu. Hmm. Nah, di sini kan kita meninjau kondisinya itu adalah ketika dia mulai lost contact, ya nggak? Hmm. Kalau lost contact artinya dia udah nggak bersentuhan lagi sama si hemisfernya. Kalau nggak bersentuhan berarti gimana? Gaya normalnya nilainya sama dengan berapa? No. Nol. Dia tepat banget sih akan lepas. Berarti tepat banget gaya normalnya itu baru bernilai nol. Jadi nanti dari tiga persamaan ini kita dapat persamaan duanya berubah jadi gini. Jadi Mg cos theta sama dengan M V kuadrat dibagi R. Ini persamaan Hmm. 4 ya. Hmm. Nah, persamaan 4 sama satu kita gabung. Berarti ntar dapat gini kan ya. MGR sama dengan MGR cos theta ditambah setengah M V kuadratnya diganti jadi MGR cos theta. Berarti jadi GR cos theta. Kayak gini. Oke. Hmm. Nah, M-nya bisa coret Oke. kan ya sama G-nya. Ya. G-nya coret. Nanti kita dapat sisanya tinggal R. R-nya bahkan bisa coret juga ya. Hmm. R-nya bisa coret juga. Nah, kita dapatnya tinggal satu sama dengan 3 per 2 cos theta. Oke. Nah, berarti Hmm. cos theta-nya adalah sama dengan 2 per 3. Berarti apa sih namanya? Dia bakal mulai lost kontak ketika nilai dari kosinus tetanya adalah 2 per 3. Berarti dicari tuh Hmm. sudutnya pakai pakai inverse gitu. Arc cos Hmm. gitu. Nanti dapat sudut penyebab dia jatuhnya berapa. Nah, tapi kan Oke. yang ditanya itu adalah how high above the Hmm. ground
dia mulai lost contact. Berarti tadi kan ketinggian ketika dia lost contact itu adalah R cos theta kan. Hmm. Nah, kalau cos theta 2/3 berarti H2-nya adalah R dikali 2/3. Ini ketinggian ketika dia mulai atau lost contact tadi. Hmm. Oke, Oke. nah, terus yang nomor 6, an object is held against a linear spring that is compressed at length x. When the spring is quickly released, the object obtains a maximum speed v on the horizontal surface and then reach a maximum height h on the ramp. Surface-nya frictionless. Nah, sekarang kalau misalkan springnya dikompres 2 kali lipat, then the same object would have. Nah, kita ditanya nih, kalau misalkan si pegas ini dikompres sebesar x gitu ya, Hmm. maka ketika dia dilepas dia bakal punya kecepatan v dan bakal naik ke bidang miring ini sejauh h. Nah, sekarang kalau misalkan kompresnya itu adalah 2x, maka kecepatannya berapa? Sama ketinggiannya berapa? Hmm. Nah, ini tinggal kita gunakan konservasi energi aja ya. Kalau buat nyari kecepatan berarti sebelum dia naik ke bidang, kalau buat nyari kecepatan berarti kita tinggal tinjau konservasi energinya adalah energi potensial dikonversi jadi energi kinetik. Berarti ntar setengah kx kuadrat sama dengan setengah m v kuadrat. Atau dari sini kita dapat kecepatannya itu adalah k per m dikali x. Gitu kan ya. Hmm. Nah, kalau misalkan yang kita tinjau adalah ketinggian, berarti yang kita tinjau energi potensial pegasnya sekarang udah dikonversi semua jadi energi potensial gravitasi. Atau setengah kx kuadrat nilainya sama dengan mgh. Jadi nanti dapat H-nya itu adalah eh, kx kuadrat per 2 mg. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan x-nya diganti jadi 2 kali lipat, gitu ya, maka kecepatannya kan berubah jadi kalau dari persamaan ini, k per m dikali 2x, ya nggak? Ya kan? Hmm. Ya, Kak. Nah, berarti kita bisa lihat kalau ini kita coret, kalau kita bagi ya, k per m dibagi akar k per m kali x dibagi sama ini, berarti nanti kita dapat v aksennya itu adalah 2 kali v, ya kan? Dari Hmm. ini kan sama persis, cuma ada koefisien duanya. Hmm. Nah, kalau yang h, ketika x aksennya diganti jadi 2x, nah di sini kan x-nya itu kuadrat. Berarti kalau h, dia meningkatnya secara kuadratik. K per 2 mg dikali 2x kuadrat. Nah, berarti h-nya adalah 4 k per 2 mg dikali x kuadrat. Gitu. Nah, ini kan sama dengan h kan ya. Hmm. Berarti kalau x aksennya 2x, h aksennya adalah 4h. Hmm. Gitu. Jadi kecepatannya ternyata kalau pegasnya dikompres 2 kali lipat, kecepatannya nambah 2 kali lipat, tapi ketinggiannya nambah 4 kali lipat. Ya. Hmm. Berarti jawabannya yang D ya. Horizontal speed-nya jadi 2v, terus maksimum height-nya jadi 4h. Hmm. Oke. Oke. Nah, the potential energy Ux of system is plotted below. If an 800-gram object in the system has a speed of 6 meter per second, when it is at x sama dengan 15 meter, the largest value of x that particle width is closest to. Nah, jadi ada benda, dia berada pada suatu sistem gitu ya. Nah, dia punya sistem itu ada energi potensialnya. Energi potensialnya terus ngikutin si grafik ini.
Nah, terus si benda tadi ketika dia lagi di X sama dengan 15 meter, berarti di sekitar sini, lagi di sekitar sini, dia punya kecepatan 6 meter Hmm. per second. Nah, sekarang kita kita ditanya berapa nilai X tertinggi, nilai X tertinggi si partikelnya itu bisa melaju gitu ya. Nah, berarti ini adalah perbandingan, bukan perbandingan, tapi selisih antara energi kinetik sama energi potensial harus kita cari. Hmm. Nah, berarti ketika dia di X sama dengan 15 meter, ketika energi potensialnya terendah gitu ya, X sama dengan 15 meter ini kan di bawah sini. Hmm. Berarti energi potensial itu sama dengan nol, anggap aja. Enggak nol ya, 5. Sorry. Energi potensial sama dengan 5. 5 Joule. Nah, dia punya kecepatan 6 meter per second. Sorry, salah. Dia punya kecepatan 6 meter per second. Nah, berarti dari situ kita bisa hitung energi mekaniknya kan ya. Hmm. Energi mekaniknya itu adalah energi potensial ditambah sama energi kinetik. Berarti 5 Joule ditambah sama setengah M V kuadrat. Atau setengah dikali 0,8 kilogram gitu ya. Dikali 36. Kan V-nya 6 ya. Berarti berapa tuh? 0,4 kali 36. Sekitar gitu ya. 4, 2, 12. 14,4 ya. Hmm. Tambah 5, tambah 5. Berarti sekitar 19,4 Joule. Nah, ini energi mekanik totalnya. Hmm. Nah, kalau kita lihat dari grafik, berarti energi mekanik totalnya itu kan 19,4 Joule ya. Berarti energi mekanik Hmm. totalnya itu kalau kita gambar, dia kayak gini. Berupa garis lurus, garis horizontal Hmm. mendatar gitu. Kenapa berupa garis horizontal mendatar? Karena dia ada energi mekaniknya itu harus konservatif, terkonservasi. Kalau energi mekanika terkonservasi, maka dia nilainya bakal selalu konstan. Hmm. Jadi cuma bentuknya aja diubah, kadang jadi potensial, kadang jadi kinetik gitu. Tapi nilai kalau dijumlahin jumlahnya bakal selalu konstan sebesar 19,4 Joule ini. Hmm. Makanya Oke. gambarnya berupa garis mendatar. Ya, konstan. Nah, kalau kita lihat benda itu nggak boleh berada di posisi di mana energi potensialnya itu lebih besar daripada energi mekaniknya. Dia nggak bisa melebihi titik itu gitu. Jadi dia cuma Hmm. bisa bergerak sampai titik yang dibatasi oleh si garis datar ini. Berarti cuma bisa ke sini, Hmm. sampai sini. Dia nggak bisa loncat ke sana. Ya. Karena itu udah kan kalau udah sampai sini energi energi apa? Udah sampai batas energi mekaniknya kan ya. Tapi Hmm. potensialnya masih naik terus. Berarti dia nggak boleh lagi ke daerah ini nggak boleh. Ini namanya forbidden zone. Oke. Nah, berarti ya udah kan ditanya di posisi X berapa? X yang terbesar ya. Si partikel ini Hmm. dia bisa bergerak. Berarti kalau X yang terbesar berarti yang kita ambil yang sebelah kanan. Hmm. Berarti di sekitar 20 meter Oke. gitu ya. Around 20 meter. Tapi nggak exactly di 20 meter juga. Hmm. Kayak gitu. Oke. Nah, berapa? Berarti antara 23 25. Berarti 23 ya. Karena 25 itu Hmm. udah lewat dari si forbidden zone ini, ya nggak? Kan Oh tadi ya. Hmm. Berarti X-nya di 23. sini. Nah, berarti 23 ya Hmm. jawabannya. Jadi jawabannya X mendekati 23. Karena 25 ini lewat dari forbidden zone. Oke. Oke.
Nah, terus yang nomor 8, a firecracker slides along a frictionless surface and explode into two pieces. The pieces have equal masses, but piece 1 is twice as fast as piece 2. The directions of the pieces' velocities are shown below. Which of the following shows the direction of the firecracker velocity before explosion? Nah, jadi ada firecracker, dia bergerak gitu ya, bergerak, kita nggak tahu arahnya mana, terus dia meledak. Pas meledak, Hmm. dia kebagi dua. Ada V1 aksen, ada si V1, ada V2, si potongannya. V2 itu lebih besar kecepatannya, 2 kali lipat dibandingkan V1. Tapi kedua-duanya dia masanya sama. Gitu ya. Berarti kira-kira gerakannya mana? Yang A, B, C, D, atau E? Eh, Yang A ya. yang A. Karena kayak gini, kalau kita gambar, ini masalah masalah kekekalan momentum juga, konservasi momentum. Hmm. Jadi misalkan dia awalnya bergerak sini, ya. Ketika dia meledak, dia kan bisa pecahnya ke sana, bisa ke sana gitu ya, Hmm. gitu. Nah, tapi Hmm. kita lihat di soal tadi, ketika dia meledak ternyata kecepatan yang ke bawah itu lebih besar 2 kali lipat dibandingkan yang ke atas. Jadi kemungkinan besar arah gerakannya itu adalah yang A atau yang ini, yang A atau yang B, Hmm. gitu. Yang hmm. Kira-kira yang A atau yang B? Kalau yang B mungkin yang nggak? yang lebih Eh, cepetnya ke bawah ya, berarti yang A harusnya. Dan yang velocity 2 lebih gede gitu. hmm. Atau kita pakai cara tradisional aja, kita hitung vektornya, terus kita bandingin dari sudutnya. Kayak gini. Soalnya aku agak unsure juga sih dia A atau B. Misalkan gini Hmm. aja, apa sih namanya? Dia kan pecahnya kayak gini ya, satunya ke bawah, Hmm. kecepatan V2, satunya ke sana, kecepatan V1, kayak gitu. Hmm. Nah, terus Katanya sih itu Kak, yang benarnya yang D. yang D, Hmm. D itu yang mana? Oh, justru malah ke atas ya. Ya berarti memang harus Cuman dihitung. saya nggak ngerti kok bisa itu jadi D. Ya berarti memang harus kita hitung. Kayak gini. Nah kan V2-nya itu ke atas, V1-nya, sorry, V2-nya ke bawah, V1-nya ke atas. Terus dikasih Hmm. informasinya adalah V2 itu 2 kali lipat V1 kan ya. Hmm. Tapi masanya sama. Misalkan ini masanya M aksen, ini masanya M aksen. Gitu. Nah sebelum dia pecah, kita nggak tahu kan ya si momentumnya arahnya kemana. Jadi anggap aja sebelum pecah, Hmm. momentum itu kita tuliskan sebagai gini. M dikali V. Hmm. Nah dengan M-nya ini sebelum dia pecah, M-nya itu adalah M aksen ditambah M aksen. Atau 2 kali M aksen. 2 kali masanya setelah pecah. 2 kali M aksen. Gitu. Nah, berarti kan ini masalah kekekalan momentum biasa kan ini. Berarti Hmm. momentum sebelum pecah, inisial gitu, sama dengan momentum setelah pecah, final. Nah, tapi kecepatannya beda-beda kan ya. Kalau Hmm. V2 ini bisa kita anggap kalau ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. Si V2 ini arahnya adalah kemana? Ke minus J kan ya. Jadi bisa Hmm. kita tulis V2 itu adalah 2V1, tapi arahnya minus J. Gitu. Nah, kalau V1 itu sudutnya kita nggak tahu berapa kan ya. Sudutnya nggak Hmm. tahu berapa, tapi misalin aja theta. Yang nilai tetanya itu antara 0 sampai 90 derajat. Gitu. Jadi kecepatan V1 bisa kita tulis sebagai V1 cos theta sama V1 sin theta kan ya. Hmm. Jadi si V1 bisa kita tulis V1 cos theta I tambah V1 sin theta J. Gitu. Oke. Hmm. Nah berarti kita substitusi aja ke sini.
momentum inisialnya itu kan M dikali V. Yang mana M itu adalah 2 M aksen. Berarti 2 M aksen dikali V. Kayak gitu. Terus momentum finalnya itu adalah ini. P1 ditambah P2. P1 itu M aksen dikali V1. Oke. M aksen dikali V1. Kalau P2 itu M aksen dikali V2. Nah, V1 V2-nya kan kita udah tahu ya. Berarti ini 2 M Hmm. aksen V sama dengan M aksen dikali V1 cos theta oke, I ditambah M aksen dikali V1 sin theta J tuh, dikurangin 2 M aksen V1 J. Gitu. Oke. Hmm. Ya. Nah, ya udah dari sini kan M aksennya bisa coret. Hmm. M aksennya coret, berarti kita dapat V-nya itu adalah setengah V1 cos theta I ya, ditambah setengah V1 sin theta dikurangin V1 J kayak gitu ya nggak? Hmm. Hmm. Nah ini kalau kita lihat kalau misalkan tetanya lebih kecil dari 90 derajat ini gedean mana? Setengah V1 sin theta sama V1 doang. Kurang dari 90 derajat. Berarti gedean V1 doang kan? Ya nggak? Hmm. Kalau gedean V1 doang artinya ini bakal negatif. Ya nggak? Hmm. Negatif. Kalau negatif berarti kemungkinan ini kalau ini kan nggak ada yang lawan kan ya? Dan dia Hmm. positif nilai arti ke kanan doang. Hmm. Berarti kecepatan awalnya itu ke kanan ditambah sama negatif itu berarti ke bawah. Hmm. Berarti kemungkinan arah gerakannya ke sini. Hmm. Tapi kenapa jawabannya ke atas ya? Eh, Kayaknya tadi jawabannya ke bawah ada yang D. Ke bawah. Hmm. Yang D, Sebentar lagi dicek. Oh ya, nggak tahu kenapa yang ke atas. yang D ke atas loh. Yang A sama yang B yang ke bawah. Hmm. Ya, nggak tahu. Tapi ya harusnya jawabannya antara A sama B. Kalau soalnya kan Hmm. kalau tetanya kayak gini antara 0 sampai 90 derajat gitu ya. Kan dia miringnya kayak gitu. Hmm. Ya Iya. berarti suku yang ini suku sin tetanya kalau 0 sampai 90 kan kalau sin 0 kan 0. Kalau Hmm. sin 90 kan 1. Hmm. Berarti kalau sin 90 ini aja masih setengah V1 dikurangin V1 masih minus setengah kan ya, masih negatif. Hmm. Iya. Artinya masih ke bawah juga. Hmm. Berarti harusnya miring serong gitu. Ya, nggak tahu ya. Mungkin Nanti saya tanya soal gurunya. ya coba tanyain. Sama coba tanyain juga pembuktian aku ada yang salah atau enggak. Ya gitu. Oke. Terus oke, kita lewat dulu berarti ya. Hmm. Oh, udah 756 ya. Berarti ini terakhir dulu ya. Ya, soal terakhir nomor 9. 500 gram block is dropped onto a relaxed vertical spring with a spring constant of 3 Newton per centimeter. The block becomes attached to the spring and continues downward under the influence of gravity, compressing the spring 15 centimeter before momentarily stop. What is the speed of the block just before it hit the spring? Oh, ini masalah ini, ya. Masalah eh, energi lagi. Jadi kita punya kotak dijatuhin gitu, Hmm. dijatuhin di bawahnya ada spring, ada spring itu yang konstanta springnya diketahui 3 Newton per centimeter. Atau kalau dikonversi jadi Newton per meter jadi 300 ya, 300 Newton per Hmm. meter. Nah, ketika si kotak ini nyentuh springnya, springnya itu ketekan kan ya, ketekan, tapi ketekannya itu maksimal maksimum sampai sekitar berapa tadi? 15 cm ya. Oh, Hmm. jadi ketika dia jatuh, dia bakal menekan springnya, kayak gitu.
sampai springnya itu berkurang panjangnya sebesar 15 cm atau katakanlah Y gitu. Nah, habis itu dia momentarily stop, berhenti sebentar sebelum akhirnya dia nanti bakal kelepas lagi, bakal mental lagi ke atas. Hmm. Pertanyaannya, berapa nih kecepatan si balap? Dia pas banget dia mulai menyentuh si springnya ini. Ini V-nya berapa? Hmm. Nah, tadi variabel yang diketahui itu adalah masanya, terus kompresi springnya sama konstanta springnya. Masa baloknya itu 500 gram atau 0,5 kilogram. Terus Y-nya 15 cm. Nah, ini kita gunakan aja konservasi energi ketika dia pas banget nyentuh ini. Pas banget nyentuh ini kan berarti energinya cuma energi kinetik aja kan. Hmm. Energi kinetik aja. Terus pas dia turun, ngekompres springnya ke bawah, pas dia dari kondisi kayak gini, maka energi si sistemnya itu dalam bentuk energi potensial. Hmm. Potensial siapa? Potensial dari si springnya. Nah, potensial pegasnya ada nggak? Kira-kira? Potensial gravitasinya di itu nggak kira-kira? Eh, dihitung. Ya, karena dia masih punya ini ya, masih ada perubahan ketinggian dari, Hmm. anggap aja potensial nol dari gravitasi di sini. Nah, ini apa yang sama dengan nol? Berarti kan ketika dia springnya ketekan ke bawah sejauh 15 cm, berarti ditambah sama energi potensial gravitasi. Tapi energi potensial gravitasinya minus mg. Kenapa minus? Karena kita nganggap potensial nolnya tuh di sini, di titik Hmm. kontaknya, gitu. Hmm. Oke. Nah, sementara potensial pegasnya berarti setengah k y kuadrat, kayak gitu. Oke. Hmm. Nah, berarti sekarang ya udah, waktu dia pas banget di menyentuh si pegasnya, energi mekaniknya kan cuma kinetik aja, setengah mv kuadrat. Nah, kalau misalkan dia diasumsikan energi mekanik konservasi, gitu, berarti EM awal sama dengan EM akhir. Dari sini kita dapat setengah M V kuadrat sama dengan setengah KY kuadrat dikurangin MGY. Atau V kuadratnya, V-nya sama dengan berapa tuh? K per M dikali Y, gitu kan ya? Hmm. Dikurangin akar di akar 2 GY. Ya kan? Nah, tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Nanti dapat V-nya berapa. Oke. Ya gitu. Oke. Oke. Mau nanya Kak sekali lagi. Jadi Ya. yang eh, persamaan eh, energi mekanik pegas ditambah potensial energi pegas sama potensial energi gravitasi itu pas dia udah ke bawah terus ke atas lagi atau Oh, pas di bawah aja. ke Jadi kan oh pas awal lagi terkompresi aja. awalnya kan ini baru kontak nih. Waktu baru Hmm. kontak. Kita anggap energi potensialnya gravitasinya nol. Jadi ini ketinggian Hmm. nolnya tuh di sini, gitu ya. Terus, nah, yang kita hitung potensial pegas ditambah sama gravitasi itu ketika dia baru terkompresi maksimum, tapi belum lepas. Hmm. Berarti ketika dia di bawah sini. Nah, ini Oke. kan ketinggiannya berkurang sejauh Y, gitu. Hmm. Nah, berarti pegasnya setengah kali kuadrat, tapi gravitasinya minus mg kuadrat karena di bawah EP sama dengan nol. Hmm. Ya gitu Oke. ya. Ya. Oke, ada lagi? Oke. Itu aja kayaknya Kak. Ini catatannya nanti dibagikan kan ke Sarah? Iya, ke drive yang kemarin masih Oke. ada kan link drive-nya? Masih ada ya. Ya, aku taruh situ. Tapi agak siangan ya. Oke. Aku kampus dulu Ya. sekarang. Hmm. Oke, Ya, santai Kak. Ya, makasih banyak Kak. yuk kita cukupkan ya.